Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Go-Go Sentai Boukenger episode ke-29. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Waduh, apa nih tiba-tiba ada ledakan? Oh, Ryuwon. Ini Precious yang dicari-cari selama 200 tahun. Precious ini masih harus dibangunkan sampai kita menemukan yang lainnya, pedang emas. Oh, gua tahu nih, ini pedang emas yang bisa berubah hidup kan? Nah, yang bisa hidup kan? Akashi dan Eiji datang ke sini, tapi ya udah telat ya, karena tadi bendanya udah diambil sama Ryuwon. Apa yang terjadi dengan telurnya? Oh, ternyata yang diambil Ryuwon telur. Ya sih, tadi dia bilang ini belum dibangkitkan. Tax 29, pedang emas. Oh, apakah akan ada di episode ini? Sumpah ini si profesornya nyebelin banget. Ini Profesor Igarashi, terkenal karena ketidaksukaannya pada SGS, peradaban kuno Lemuria. What the heck Lemuria? Lemuria adalah benua misterius yang mencapai puncaknya sebelum Atlantis dan Gordo. Oh, ternyata si Profesor Igarashi itu lagi nyari tentang Lemuria. Oh, itu monster mistik yang masih dalam bentuk telur. Apa yang mungkin dicuri adalah telur. Monster mistik melahirkan telur Lemurian. Si profesor ini tahu Akashi ya, kalau dia nickname dulunya adalah Shitaring Abadi. Kalian para pemburu harta memasuki reruntuhan Lemuria hanya untuk menangkap Precious. Aku sedang membicarakan seorang pria 200 tahun yang lalu. Berhati-hatilah agar telur Lemurian tidak terbangun. Aku harus menemukan pedang emas. Aku tidak akan membiarkan pedang emas juga dicuri. Anjir, aku sedang mencari satu-satunya pedang yang ditakuti monster mistik. Orang Lemuria menggunakan pedang emas untuk mengontrol makhluk mistik. Keinginanku selama bertahun-tahun akhirnya akan tercapai. Mimpiku 200 tahun. Apa jangan-jangan sebelumnya si Ryuwon itu seorang pemburu harta juga? Lah, ini si Eiji ketemu sama telur Lemuriannya. Lah, tempat goyang-goyang ini telurnya bisa-bisa bangkit, coy. Ya ampun, malah mau ini dua jarinya. Waduh, malah ribut, coy. Malah monster mistiknya bangkit. Anjir, malah dibunuh Jaryunya. Aduh, Akashi kalah sama Ryuwon. Oh, anjir. Ya harusnya dibekuin dulu lah. Lu ngapa langsung pakai yang bor? Mampus si Akashi. Aduh, saksikanlah bangkitnya telur Lemurian yang tidur di hutan kabut. Satu-satunya orang yang bisa membaca bahasa Lemurian adalah pencuri dari 200 tahun yang lalu. Orang yang menghancurkan reruntuhan Lemurian di seluruh dunia itu si Ryuwon. Anjir, si Akashi kena tebas. Ini Silent Builder kalah, cok, sama si monster mistik ini. Wah, ditendang lagi. Lah, Go-Go-Jetnya udah bener. Dia adalah pemburu harta karun sepertimu. 200 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan yang terobsesi pada Lemurian. Oh, itu si Ryuwon. Mereka meninggalkannya di sebuah pulau tak berpenghuni. Anjir, manusia tidak pantas untuk hidup. Aku mendambakan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Kekuatan besar naga Lemuria. Oh my god, jadi Ryuwon. Aku pernah melihat dokumen untuk membuat naga 200 tahun yang lalu. Nah, ternyata emang dokumennya itu dibuat sama si Ryuwon. Orang-orang Lemurian memodifikasi makhluk hidup genetik untuk membuat monster mistik. Mungkin dia menemukan penelitian itu dan menggunakannya. Oke, Ultimate Blaster apakah akan berhasil? Anjir, kebal. Waduh, sekali serang, dua-duanya kena. Monster mistik Lemuria. Anjir, di sini chaos banget. Udah ada Ryuwon, ada monster mistik, ada gajah. Impianku akhirnya menjadi kenyataan. Oh, nggak bisa narik ya, kayaknya tidak direstui gitu deh. Pedang emas memilih orang yang punya jiwa kebajikan. Menurut gue sih si profesor juga nggak akan bisa dah. Tuh kan, nggak bisa juga. Kau menginginkan pedang hanya untuk ambisimu sendiri. Anjir, mau dibunuh nih. Buset, dihajar semuanya sama si makhluk mistik Lemuria. Gelo Akashi berani-beraninya anjir, tanpa berubah dulu. Seorang petualang sepertimu tak punya jiwa kebajikan. Anjir, ini si profesornya ngeselin banget. Tetap ditolak juga anjir. Aku yang kau pilih, anjir, si Akashi. Aku Boukenger. Gila, keren banget bro. Apa? Anjir, mental. Dihisasu lagi nih. Anjir, ditebas gitu aja. Kau bukan seorang petualang, hanya monster yang terobsesi dengan Precious. Anjir, pecah pedangnya. Golden Slash. Wah, Ryuwon mati nih. Pedang itu memilih Akashi Satoru. Anjir, hancur. Bro, shovel drill. Tapi apa yang bisa dilakuin sama pedang emas itu, coy? Anjir, jumping Golden Slash. Buset, satu kali tebas. Hah, kuat amat. Ini si Gajah sekarang mau ngapain?
aku bisa menggunakannya untuk sesuatu yang lebih baik. Itu kan cuma cangkangnya doang. Wow, yang lain kayak, anjir ini pedang keren amat. Oh, ini kan bentuk humanoidnya Zuban. Ini ya nama mekanya Zuban. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 29 dari Go-Go Sentai Boukenger. Lagi-lagi ini episode yang seru banget karena menurut gue ini ya bisa dibilang masuk ke cerita utamanya lah ya. Di episode ini kita bener-bener jauh lebih mengenal lagi tentang Ryuwon. Jadi pada 200 tahun yang lalu, si Ryuwon ini adalah seorang petualang sebagai pemburu harta juga. Tapi sayangnya, si Ryuwon ini tuh kayak dikhianati oleh teman-temannya. Dia diikat, dia dirantai, dan ditinggalkan di sebuah pulau seorang diri. Nah, pulaunya tersebut adalah pulau dari peradaban Lemurian. Kalau tadi sih dijelasin kalau Lemurian ini sebuah peradaban yang paling maju dibanding Atlantis maupun Gordom. Di sana si Ryuwon itu menemukan cara untuk menggunakan kekuatan makhluk mistis dan dia mencoba menggunakannya untuk ke tubuh dirinya sendiri dan ya pada akhirnya si Ryuwon ini menjadi bentuk seperti yang kita kenal. Dan untuk Precious di episode kali ini tuh sebenarnya ada dua ya. Dan keduanya itu masih berhubungan dengan peradaban Lemurian. Yang pertama ini ada sebuah telur, di mana telur ini adalah telur dari makhluk mistik yang katanya diciptakan sebagai alat perang terkuat. Dan ya bener aja, Siren Builder, Ultimate Daiboken itu beneran sama sekali nggak bisa melakukan perlawanan ke si makhluk mistik ini. Dan untuk menangkalnya diperlukan satu precious lainnya, yaitu sebuah pedang emas. Tapi pedang emasnya ini ya nggak sembarang orang yang bisa pakai. Si Ryuwon maksa ngambil, nggak bisa juga ditolak. Terus si Profesor Iguchi walaupun cuman baru nyentuh dikit aja udah kayak ketolak gitu. Tapi Akashi itu gila banget sih kalau menurut gua. Dia bener-bener maksa ngambil pedangnya, terus bilang, gua ini yang milih lu, bukan lu yang milih gua. Dan akhirnya pedangnya berhasil dicabut. Sumpah itu kece banget sih. Si pedangnya ini cuman ngerespon ke orang-orang yang emang kayak punya jiwa kebajikan gitu loh. Boken Red dengan pedang emas tersebut bisa menghancurkan makhluk mistis dengan sekali serang. Itu menurut gua kekuatannya udah terlalu luar biasa sih. Makhluk mistis aja yang sekuat itu bisa dihancurin, apalagi Ryuwon. Ryuwon bener-bener sama sekali nggak punya kesempatan untuk menang melawan Boken Red dengan pedang emasnya. Pedang dia hancur, terus dirinya meledak. Tapi gue masih belum yakin kalau si Ryuwon itu udah bener-bener mati di episode kali ini. Lalu di akhir-akhir episode si Akashi ini ngelihat kayak ada sesuatu yang bisa digerakin dari si pedang emas ini. Dan pada saat si Akashi ngegerakin, si pedang emas tersebut tuh langsung kayak berubah mode humanoid lah. Dan nyebut dirinya sebagai Juban. Itu nyebut dirinya atau emang kayak teriakan gitu doang ya? Juban. Oke, jadi kayaknya cukup gitu aja untuk review episode 29 dari Go-Go Sentai Boukenger. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.